Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan membawakan materi mengenai kanker rektum. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, yaitu ada saya sendiri, yaitu Givi Novarizi Friadi, lalu ada Yoga Setikva, Tiara Akbarini, dan Quraisha Siti Mursida. Langsung saja kita ke pembahasan. Selamat untuk menyaksikan. Saya Quraisha Siti Mursida. Definisi kanker rektum. Kondisi pertumbuhan tidak beraturan dari sel-sel pada rektum. Salah satu kanker terganas, kanker kolorektal. Kanker yang terdapat pada kolon dan rektum adalah kanker paling umum kedua dari seluruh penyakit kanker. Kanker rektum terpapar pada feses yang lebih terkonsentrasi secara langsung. Perkenalkan, saya Tiana Akbarini. Etiologi kanker rektum. Etiologi kanker rektum mencakup faktor genetik, lingkungan, dan perilaku. Beberapa faktor risiko yang dikaitkan dengan perkembangan kanker rektum meliputi yang pertama, usia. Risiko meningkat sering bertambahnya usia. Yang kedua itu pola makan. Konsumsi makanan tinggi lemak, rendah serat, dan banyak daging merah dapat meningkatkan risiko. Lalu yang ketiga, riwayat keluarga. Ada yang sejarah keluarga dengan kanker rektum atau polip rektal dapat meningkatkan risiko. Lalu yang keempat itu infeksi human papilloma virus atau HPV. Beberapa tipe HPV dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker rektum. Dan yang terakhir ada radon, yaitu paparan radon dalam udara dapat meningkatkan risiko kanker rektum. Patogenesis kanker rektum. Patogenesis kanker rektum melibatkan beberapa tahap perkembangan sel kanker. Proses ini dimulai dengan adanya kerusakan DNA dalam sel. Sel-sel epitelium rektum. Kerusakan DNA ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti paparan zat karsinogenik, infeksi virus, atau mutasi genetik spontan. Tahap-tahap patogenesis kanker rektum meliputi yang pertama ada adenoema, pertumbuhan polin non-karsinomatik yang memiliki potensi untuk menjadi karsinomatik juga jika tidak diangkat. Yang kedua, adenoema menjadi karsinoma in situ. CIS, sel-sel adenoema mengalami pertumbuhan tidak terkendali dan menjadi atipikal atau prekanserous. Yang ketiga itu invasi maligna. Sel-sel cis menembus lapisan epitelium dan memasuki jaringan di bawahnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu metastasis. Sel-sel tumor invasif menyebar ke organ lain dalam tubuh melalui aliran darah atau sistem limfatik. Manifestasi klinis kanker rektum. Terdapat lendir atau darah saat buang air besar. Darah dapat berupa gumpalan atau bercak pada tinja. Merasa tidak puas setelah buang air besar atau merasa tidak kosong sepenuhnya. Merasa sangat lelah, penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Perut terasa tidak nyaman seperti merasa ada gas, kembung, perasaan penuh atau kram. Nafsu makan menurun. Saya Yoga Setikva. Pemeriksaan radiologis atau penunjang lainnya berperan penting dalam diagnosis kanker rektum. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan salah satunya adalah MRI dan CT scan. Pemeriksaan MRI adalah salah satu alat diagnostik yang akurat untuk mendeteksi kanker rektum serta menilai stadium penyakit. Pemeriksaan MRI juga bermanfaat untuk evaluasi respon terapi dan rekurensi lokal. Berdasarkan meta-analisis dari 21 studi, sensitivitas MRI dalam mendeteksi ukuran tumor dan keterlibatan nodus limfatik masing-masing adalah 87% dan 77%. Adapun spesifitasnya adalah 75% untuk ukuran tumor dan 71% untuk keterlibatan nodus limfatik. Yang kedua ada CT scan. Pemeriksaan CT scan dapat membantu untuk menentukan stadium dengan mengidentifikasi tumor lokal, ada tidaknya metastasis, serta evaluasi komplikasi yang berkaitan dengan tumor seperti obstruksi perforasi dan pembentukan fistula. Sensitivitas CT scan untuk mendeteksi metastasis jauh lebih tinggi daripada sensitivitas dalam mendeteksi keganasan pada nodus limfatik atau invasi tumor transmural lokal.
Prognosis dipengaruhi oleh klinis pasien dan stadium kanker saat terdiagnosis. Gambaran histopatologi juga dilaporkan dapat menjadi prediktor prognosis. Peritoneal karsinomatosis dan mikrometastasis nodal merupakan faktor prognostik buruk yang dapat dideteksi pada hasil pemeriksaan histopatologi. Hal lain yang menjadi faktor prognosis buruk adalah adanya deposit ekstramural, invasi pada limfovaskular, invasi perineural, grade histologi yang buruk, serta ditemukannya mutasi genetik pada pemeriksaan molekuler. Kesintasan keseluruhan dalam 5 tahun berdasarkan stadium kanker rektum saat terdiagnosis dilaporkan sebesar 74% pada kanker rektum stadium 1, 64% pada stadium 2A, 51% untuk stadium 2B, 32% stadium 2C, 74% stadium 3A, 45% untuk stadium 3B, 33% stadium 3C, dan 6% untuk stadium 4. Sintasan 5 tahun pasca reseksi endoskopi dilaporkan berkisar antara 65% sampai 100%. Reseksi komplit dengan margin sirkumferensial negatif juga dilaporkan akan meningkatkan kesintasan pasien, terutama pada kanker rektum stadium lanjut. Tata laksana. Penata laksanaan kanker rektum bersifat multidisiplin yang melibatkan beberapa spesialisasi atau subspesialisasi, antara lain gastroenterologi, bedah digestif, onkologi, medik, dan radioterapi. Pilihan terapi yaitu pembedahan, terapi neoadjuvan, radioterapi endokavitas, dan terapi adjuvan. Pemilihan terapi didasarkan pada stadium kanker, gambaran histopatologi, efek samping obat, serta kondisi klinis dan prevensi pasien. Pembedahan untuk kanker rektum dapat terbagi menjadi reseksi endoskopik dan reseksi bedah. Apa itu reseksi endoskopik dan reseksi bedah? Reseksi endoskopik ialah eksisi lokal dengan bantuan endoskopi dapat memungkinkan reseksi tumor komplit. Tindakan ini disarankan untuk tumor stadium dini, favorable CD1N-OMO dengan diameter tumor kurang dari 3 cm. Tumor mobile memungkinkan resesi sampai margin negatif dengan bantuan pemeriksaan ultrasonografi transsentral. Reseksi bedah. Reseksi bedah lebih dipilih untuk kanker rektum yang terbukti mengenai muscularis propria dan tidak ada keterlibatan nodus limfatik atau CD2N-OMO. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mengambil jaringan tumor dan jaringan limfatik yang terkena sebagai tindakan kuratif dan mencegah invasi lebih lanjut. Bagaimana? Menarik bukan? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.